Di video kali ini seperti biasa gue akan update beberapa info menarik tentang spoiler chapter 230 yang akan rilis malam nanti. Yang dimana pada chapter 230 ini ceritanya akan banyak membahas tentang masa lalu dari Akashi Takeomi dan sahabatnya Shinichiro Sano. Jadi gak usah pakai lama lagi, kita mulai aja pembahasannya sekarang. Let's go. Spoiler yang pertama, chapter 230 yang akan rilis malam nanti memiliki judul Get Stuck Up. Ya, kalau diartikan dalam bahasa Indonesia artinya adalah terjebak. Pada scene awal diperlihatkan Akashi yang tiba-tiba mengingat tentang masa lalunya ketika dia masih menjabat sebagai orang nomor 2 dari sebuah geng yang telah menyatukan dunia berandalan di Jepang. Dan geng itu apalagi kalau bukan Black Dragon. Spoiler yang kedua, dalam ingatannya itu diperlihatkan kalau Akashi ternyata tidak terlalu pandai dalam berkelahi. Tapi setiap kali ada peperangan terjadi, dia selalu menjadi orang yang akan memberikan perintah. Oleh karena itu Akashi pun akhirnya dijuluki sebagai The God of War, alias Dewa Perang. Hanya saja Akashi tidak terlalu memikirkan julukan yang diberikan kepadanya itu. Spoiler yang ketiga, Akashi juga mengingat kembali tentang hari-hari masa kecilnya yang ia habiskan dengan sahabatnya Shinichiro Sano ketika sedang berada di sebuah taman bermain. Dalam ingatannya itu diperlihatkan juga Shinichiro yang tiba-tiba naik ke atas panjatan. Lalu dia berdiri sambil menikmati angin. Hanya saja Akashi saat itu tidak berani untuk memanjat dan hanya meneriaki nama Shinichiro dari bawah. Ya, seperti yang kita tahu, scene ini sebenarnya udah pernah Ken Wakui posting di Twitter Toman Official dari beberapa minggu lalu. Leaks yang keempat, bisa dibilang Shinichiro dan Takeomi adalah dua orang anak yang baik. Hanya saja saat kecil Akashi dan Shinichiro tidak memiliki keahlian apapun. Mereka tidak pintar dalam pelajaran dan juga olahraga. Tapi pada saat itu ada satu hal yang membedakan antara mereka berdua. Shinichiro memiliki keahlian untuk merangkul banyak orang, sedangkan Akashi tidak memiliki keahlian tersebut. Spoiler yang kelima, Shinichiro hanya bertarung melawan orang-orang yang lebih kuat darinya. Hanya saja dalam pertarungan itu Shinichiro selalu kalah. Dan ketika dia kalah, Shinichiro akan selalu menangis. Nah, karena sifatnya itu Shinichiro pun selalu disebut dengan sebutan crying baby, alias anak cengeng. Spoiler yang keenam, kebiasaan bertarung Shinichiro saat kecil pun akhirnya terbawa hingga saat dia dewasa. Dan setiap pertarungannya itu berakhir, badan Shinichiro akan penuh dengan bekas luka karena hantaman dari lawan-lawannya. Spoiler yang ketujuh, setiap kali Shinichiro kalah dalam pertarungan, Benkei akan selalu menjadi orang pertama yang menghiburnya. Ya, sambil ngelus-ngelus kepalanya si Shinichiro gitulah. Sedangkan Waka akan menjadi orang pertama yang selalu mengejek kekalahan sahabatnya tersebut. Dasar lemah, katanya. Lemah dalam pertempuran dan lemah dalam percintaan. Kamu adalah raja terlemah, kata Waka. Mendengar ejekan dari sahabatnya itu, Shinichiro pun hanya bisa tersenyum. Lalu dia pun menjawab, lemah dalam percintaan itu adalah suatu hal yang berlebihan, kata Shinichiro. Oke, lanjut spoiler yang ke-8. Tidak lama kemudian Shinichiro pun akhirnya membentuk geng Black Dragon. Lalu dia menunjuk sahabatnya Takeomi sebagai wakil presiden, sedangkan Waka sebagai unit khusus penyerang dan Benkei sebagai unit khusus bertahan. Ya, walaupun pada awalnya Takeomi kaget dengan penunjukannya itu, tapi setelah melalui banyak pertempuran, dia pun akhirnya terkejut setelah menyadari kalau geng yang mereka bentuk itu menjadi geng yang sangat terkenal di seluruh Jepang. Dan saat itu dia pun akhirnya memiliki julukan sebagai The God of War, alias Dewa Perang. Panggilan itu Takeomi dapatkan karena dia sangat ahli sekali dalam membuat strategi ketika peperangan. Ya, walaupun kenyataannya kekuatan fisik Takeomi tidak sekuat Waka dan Benkei, tapi walaupun begitu Shinichiro sangat menghargai sahabatnya tersebut. Oke, next spoiler yang ke-9. Suatu saat Shinichiro Sano memutuskan untuk membubarkan Black Dragon. Dan keputusannya itu pun ditentang keras oleh Takeomi. Takeomi juga bertanya kenapa Shinichiro membubarkan geng Black Dragon.
Tapi saat itu Shinichiro Sano hanya bisa tersenyum sambil menjawab, "Jika kesuksesanmu nanti tidak bisa melampaui Black Dragon, kamu hanya akan diganggu oleh orang-orang yang lemah," kata Shinichiro. Spoiler yang ke-10. 5 tahun kemudian, sesuai dengan perkataan Shinichiro Sano, Akashi bisa dibilang gagal dalam menjalani kehidupannya sebagai orang dewasa. Terlihat Takeomi dalam keadaan yang sangat krisis. Dia memiliki banyak hutang dan pintu rumahnya dipenuhi dengan poster kembalikan uang. Ya stres banget lah pokoknya. Dan keadaannya itu pun semakin hancur setelah dia mendengar kabar tentang kematian Shinichiro Sano. Spoiler yang ke-11. Suatu saat Takeomi, Senju, Waka, dan Benkei sedang berkumpul di sebuah gym. Di sana, tiba-tiba Senju berkata kepada Takeomi kalau dia ingin mengalahkan The Invisible Mikey dari geng Tokyo Manji. Oleh karena itu, Senju ingin membentuk sebuah geng, katanya. Mendengar perkataan adiknya itu, Takeomi pun cukup terkejut. Beda halnya dengan Waka dan Benkei, yang malah memuji keputusan Senju tersebut, karena mereka tahu kalau Senju adalah gadis yang sangat kuat. Saat itu Senju juga memberi tahu Takeomi kalau dia menginginkan orang yang bijaksana dan dapat diandalkan untuk memimpin sebuah geng. Mendengar perkataan adiknya itu, tiba-tiba Takeomi pun menangis dan bertanya-tanya apakah dia akan diterima karena sebelumnya Takeomi sudah gagal dalam kehidupannya, kehilangan uang dan juga harga dirinya. Tapi walau begitu, Takeomi pun berjanji kalau dia akan berusaha dan melakukan segalanya untuk Senju, Waka, dan juga Benkei. Spoiler yang ke-12. Scene pun kembali memperlihatkan Takeomi dan Senju setelah sebelumnya Senju menendang Shout hingga terkapar. Saat itu Takeomi tiba-tiba berlutut dan menangis. Takeomi mengatakan kalau selama ini dia telah salah memahami Senju, dan dia juga mengakui kesalahan yang telah dia perbuat. Lalu setelah mendengar permintaan maaf dari kakaknya itu, Senju pun berkata kalau kematian Draken dan semua kekacauan ini bukanlah kesalahan darinya. Dan sekarang yang bisa mereka lakukan adalah mengalahkan Tyrannosaurus. Spoiler yang terakhir, geng. Tiba-tiba Tyranno pun kembali bangkit dan berkata kepada Senju, "Sudah lama sejak aku merasakan pertarungan serius seperti ini, wahai Senju yang tidak tertandingi," katanya. Oke, sekian dulu pembahasan tentang spoiler chapter 230 kali ini. Untuk selebihnya kita tunggu chapter fullnya rilis malam nanti. Gue ucapin juga terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan buat kalian yang menyukai pembahasan gue kali ini, jangan lupa klik subscribe dan like-nya men. Ketemu lagi di video gue selanjutnya. Ciao.